Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan juga terhadap pra-peradilan yang pertama untuk sahabat kita, sahabat saya, Dr. Tifausia Tiasuma. Dan putusannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa menerima pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa dengan alasan semalam sudah keluar yang namanya surat edaran, ya gitu. Surat edaran atau surat edaran? Edaran. Ya, jangan salah lu ya, nanti dikira enggak, kita nanti dikira ikut-ikut si itu, ada orang yang bilang legalisir tapi egalisir gitu. Egalisir. Itu karena salah kata, salah huruf satu bisa repot ya. Surat edaran, nah pakai R. Nah, edaran. Ya, nanti dulu ya. Jadi surat edaran tadi nomor 3 tahun 2026 itu dari Mahkamah Agung ternyata diberlakukan langsung pagi ini. Jadi artinya surat yang kemarin diberlakukan langsung pagi ini. Nah, ini tentu akan menjadi pembahasan atau pengkajian dari Pak Hukum. Apakah bisa surat edaran Mahkamah Agung itu satu ya, itu berlaku surut ya gitu, mundur, karena kan kita tahu Dr. Tifa sudah mengajukan pra-peradilan itu adalah beberapa hari sebelum keluarnya surat edaran itu. Meskipun surat edaran itu berlandaskan pada sistem informasi pokok perkara yang mana konon katanya yang Pengadilan Negeri di Jakarta Timur itu pelimpahannya sudah dimasukkan mendahului dari pra-peradilan Dr. Tifa. Jadi pokok perkaranya katanya masuknya tanggal 27 Juli ya 2026. Kemudian pra-peradilan Dr. Tifa itu baru masuk tanggal 3 Agustus. Yang tadi pertimbangannya begitu. Ya udah, kita ikuti saja. Kita kan tidak punya hak ya, terutama saya. Saya tidak punya hak untuk melawan putusan dari hakim, apalagi hakim yang tidak memutus perkara saya. Sulis kalau nggak salah tadi. Ya, karena hakim yang menentukan saya adalah hakim I Ketut Gunawan yang sekarang juga masih bersidang. Nah, tadi ada pertanyaan menarik. Apakah saya sudah berkomunikasi dengan Dr. Tifa? Ya gitu. Terus terang saja semenjak putusan tadi, ya saya belum bertemu langsung. Kalau komunikasi sih sudah, tapi belum bertemu langsung. Jadi artinya apakah nanti dengan putusan pra-peradilan yang pertama tadi, Dr. Tifa masih akan maju dengan pra-peradilan yang kedua atau tidak? Nah itu kita tunggu saja. Meskipun saya sudah dengar kira-kira mau kemana. Karena apa? Pra-peradilan yang kedua dari Dr. Tifa itu isinya adalah menggugat atau memohon 2 pasal, ya pasal 30 dan 35. Barusan saya bertemu dengan salah seorang ahli, ya ahli beneran kalau ini, karena beliau itu adalah yang bersama-sama saya merancang dan membuat Undang-Undang Informasi Elektronik atau ITE, ya jadi bukan Undang-Undang IT ya, itu Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi dasar dari pembuatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dulu, itu kita memasuki tahun 2000, Indonesia itu dicap sebagai negara yang tidak memiliki hukum untuk dunia elektronik. Kalau kita tidak memiliki hukum untuk masuk dunia elektronik, kita waktu itu baru ada Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99, sampai sekarang juga masih ada undang-undang itu, maka kita akan diasingkan dari dunia perdagangan dan transaksi elektronik. Makanya Undang-Undang ITE itu dibuat. Jadi Undang-Undang ITE itu sebenarnya tujuannya untuk transaksi elektronik. Tapi kebetulan memang ada usulan untuk membuat cyber law waktu itu. Ya, jadi dibuat Undang-Undang Informasi Elektronik. Nah, inilah kemudian digabung menjadi Undang-Undang IETE awalnya, Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Nah, apalagi waktu itu kalau kita tahu pada tahun 2004 itu terjadi hacking peretasan terhadap situs KPU, di mana partai-partai yang ada ya waktu itu diubah menjadi partai jambu, partai nangka, partai pisang dan lain sebagainya. Nah, maka diperlukan sebuah undang-undang yang bisa masuk kejahatan yang namanya computer crime, not computer related crime. Kalau computer related crime itu komputer digunakan sebagai alat bantu tindak kejahatan. Ya, misalnya komputer itu digunakan untuk mengubah gambar, mengubah-ubah, melakukan pemotongan gambar, itu computer related crime. Tapi kalau kejahatan terjadi di dalam komputer, itu computer crime, itu misalnya hacking, misalnya ada seseorang masuk situs KPU, mengacak-acak gambar di situ, kemudian menampilkan lagi sehingga situsnya rusak. Lah itulah gunanya Undang-Undang ITE. Makanya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu kemudian disahkan untuk menjawab tantangan itu. Nah, jadi artinya mari kita tunggu apa yang nanti akan dilakukan oleh Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya, ya TPDT, tim pembela Dr. Tifa, untuk kemudian nanti apakah
tetap akan mengajukan pra peradilan yang kedua. Nah, kalau kami ya, kami nanti akan lihat ketika hari ini kita memasukkan kesimpulan dari pra peradilan yang keempat. Nah, apakah kemudian kita masih terus meneruskan dengan pra peradilan kelima? Pra peradilan kami sudah didaftarkan, pra peradilan kami sudah kemudian diregistrasikan. Nah, kemudian kalau memang dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 itu memang ada yang lucu itu ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena ada klausul yang terakhir itu yang mengatakan kalau semua pra peradilan yang dimasukkan setelah pelimpahan itu tetap boleh diterima, tetap boleh diregistrasi, tetap boleh dijalankan sidangnya, tetapi hasilnya harus ditolak. Loh, ini kan aneh, gitu loh. Kalau sudah tahu ya, putusan akhirnya itu harus ditolak, lah buat apa diterima? Buat apa diregister? Buat apa dilakukan sidang? Ini namanya tidak mengikuti prinsip peradilan yang ada yang katanya itu cepat, sederhana dan murah ya. Itu berarti tidak cepat, tidak sederhana dan tidak murah. Karena tiap hari berarti selama seminggu pra peradilan itu harus dijalankan, ya kan gitu. Bahkan ujung-ujungnya katanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lah ini kan aneh gitu. Makanya ya ini untuk para ahli hukum, ini ada sebuah challenge atau sebuah tantangan untuk surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang ketiga ini ya gitu. Ada SEMA kedua, ada SEMA keempat, tapi lain ya. Yang SEMA keempat tuh kalau saya tidak salah soal kasasi ya gitu. Kemudian SEMA kedua itu hal yang lain, tapi bukan soal pra peradilan. Yang khusus pra peradilan hanya SEMA yang ketiga. Nah, maka nanti akan kita lihat apa yang ketika lakukan. Tapi yang jelas, yang lucu adalah ketika tadi pada saat sidang Dr. Tifa, SEMA ini sudah diberlakukan. Ya, padahal putusannya kan baru terjadi hari ini. Ya, SEMA-nya baru dikeluarkan tadi malam. Ya gitu. Kok bisa kemudian berlaku surut atau berlaku ke belakang? Harusnya kalau ada di dalam SEMA itu ada kata-kata itu. Harus ada kata-katanya. Jadi harus ada kata-kata semua yang sudah didaftarkan berlaku surut. Nah, itu baru benar. Tapi karena nggak ada, seharusnya setiap putusan yang ada itu berlaku ke depan, advance ya gitu, bukan kemudian mundur ke belakang. Saya kira itu ya, gitu yang untuk menarik untuk kita hari ini. Mbak Aya mungkin ada tambahan? Jadi mungkin Ya. saya mencoba sedikit menambahkan saja Ya. dari Mas Roy bahwa apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Roy tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tifa, Dokter Tifa, itu benar adanya bahwa memang kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, hakim tunggal ini sepertinya membuat satu hal yang tidak menguntungkan begitu. Ya Pak, Mas Roy ya? Iya, betul. Tidak menguntungkan ya. Ini gabung lagi. Ayo, gabung sini pengacara Pucu. Nah, sembari Mbak Aya masih bicara. Ya, itu yuk. dari sisi yang berbeda. Tapi kalau kita bicara dari untuk hal-hal yang berkaitan dengan kita, kesimpulan dari kita adalah kita mengajukan satu kesimpulan di mana kita mohon nih yang berkaitan dengan pencekalan. Pencekalan untuk Mas Roy sendiri, kita mohonkan pencekalan itu tidak sah, Mas Roy. Nah, itu harusnya begitu. Tidak sah. Ya. Oke. Dan kita juga minta bahwa kita melihat dari sisi yang lain juga bahwa surat edaran yang dikeluarkan tersebut juga sudah kadaluarsa. Oke. Tadi tidak sah. Surat itu juga sudah kadaluarsa. Dan kita juga mohon kepada majelis hakim, hakim tunggal kita supaya agar benar-benar adil ya. Bahwa apa yang semua diutarakan atau yang didalilkan oleh mereka dicatat formil dan material. Dari sisi itu sudah melanggar atau cacat hukum formil dan material. Itu dari sisi apa yang sudah tadi dijelaskan ya Mas Roy ya. Dan kita juga mohonkan untuk Natal juga nih Mas Roy. Ya, untuk kesimpulannya kita minta batal demi hukum. Jadi ini ada tambahan. Ada tambahan yang menarik ya. Saya udah bergabung. Saya kembali ke Mas Roy. Ya, Mas Roy. Ya. Ini langsung tema kita hari ini adalah dengan SEMA nomor 3 2026. Ya. Masih adakah keadilan di negeri ini? Nah, karena yang di situ intinya adalah bukan soal keadilan, tetapi soal persamaan kepastian. Nah, kita itu kalau ke pengadilan
itu cari pengadilan atau cari pemastian? Cari keadilan. Cari keadilan. Namanya aja pengadilan. Bukan Itu- pemastian. Bukan. Pengadilan itu diambil dari kata dasar keadilan. Ya, betul. Keadilan kata dasarnya adil. Ya. Kepastian hukum belum tentu melahirkan Keadilan keadilan. tuh, itu kata Tetapi dasarnya keadilan pasti. pasti melahirkan Dan kepastian hukum. Nah, Tuh. gini. Ya. Gini, Mas Roy. Judul kita terhadap SEMA ini adalah SEMA nomor 3 2026. Ya. Judulnya adalah SEMA telah menghancurkan semangat bangsa Indonesia untuk memiliki hukum pidana nasional Betul. yang jauh lebih humanis, Ya. Pancasilais, Ya. sesuai dengan semangat kebinekaan, sesuai dengan semangat negara yang merdeka, tapi dihancurkan oleh Mahkamah Agung. Iya, dengan kalau kita baca itu ada pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia, terutama untuk hakim. Ya, kenapa saya bilang hakim itu kan tidak mudah untuk menjadi hakim. Iya. Dan hakim itu dikatakan itu wakil Tuhan. Iya. Ya, gitu yang ada. Tapi dalam surat edaran Mahkamah Agung atas SEMA nomor 3 ini, Ya. hakim itu sudah dikebiri di bawah. Jadi hakim itu sudah apapun objek pra peradilannya Ya. itu harus diterima, Ya. diregister, dijalankan, tapi putusannya harus dinyatakan tidak. Artinya Diterima, sebelum orang bersidang untuk membuktikan sesuatu, Iya. Mahkamah Agung telah membuat hasil nol. Itu. Terus buat apa orang bersidang? Makanya itu kan tidak sesuai Buat dengan apa orang prinsip. meregistrasi perkara? Iya. Buat apa orang melakukan pembuktian? Saya tadi mengatakan itu tidak sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, mudah, dan murah kan, gitu Ya. kan? Jadi ini sama saja dengan sebelum seorang ibu melahirkan anaknya, anaknya sudah dimatikan dulu, udah diminumin. Tahu nggak, Mas obat. Roy? Apa itu? SEMA ini dia lahir tahun 2026. Ya. Mematikan pasal 163 KUHP yang baru Yang tahun 2025. 2025 ya. Ya, nomor apa 20 tahun Di mana di 2025. pasal 163 baik ayat 1 huruf E Ya. maupun huruf G yang selalu disampaikan oleh tim sebelah bahwa ini kan huruf G hanya untuk sampai penuntutan. Lo penuntutan itu artinya penuntutan ya, artinya kegiatan atau aktivitas atau suatu perbuatan jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara. Iya. Jadi kalau berkasnya dilimpahkan ke pengadilan itu namanya penuntutan. Orang boleh kok melakukan pra-peradilan di situ. Kenapa dibatasi oleh Mahkamah Agung? Makanya kan aneh gitu loh. Kemudian kan kalau sudah dilimpahkan katanya udah nggak boleh lagi, ya kan? Cuman kan yang saya tahu sependek pengetahuan saya, Mas, tolong koreksi kalau saya salah. Kemudian orang berubah status menjadi terdakwa itu kan ketika kemudian dakwaannya dibacakan. Yes. Nah, selama dakwaannya belum dibacakan kan masih boleh melakukan pra-peradilan. Coba baca. Bukan pelimpahan. Coba baca definisi terdakwa. Lah ya, itu kan. Terdakwa adalah tersangka yang didakwa oleh jaksa penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus. Oke. Itu terdakwa. Jadi definisinya harus clear. Ya. Terdakwa itu tersangka yang dihadirkan ke persidangan, dimintai keterangan, didengarkan keterangannya, diadili. Ya, bukan hanya sudah dilimpahkan suratnya kan. Itu yang dilimpahkan berkas. Berkas Status orangnya belum berubah. Nah, ini penting ya, Itu statusnya masih tersangka. Ya. Makanya kemudian rumusan pasal 158 sampai 164 KUHP yang baru, pra-peradilan itu bisa di tingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan. Iya, kok penuntutan tiba-tiba ini belum merubah status orang dari tersangka menjadi terdakwa. Nanti kalau sudah dibacakan surat dakwaan. Iya, kalau sudah duduk di ruang persidangan, dia duduk selaku terdakwa. Satu lagi Mas Roy begini. Banyak juga nggak apa-apa kok, bukan satu lagi, ini kita masih nunggu. Enggak, saya jujur aja. Saya baca SEMA ini hati saya bergetar. Oke. Tapi bukan satria bergetar ya. itu satria bergetar. Jiwa saya bergetar. Kenapa? Karena SEMA ini membunuh ratusan juta harapan anak Indonesia untuk mencari keadilan lewat pra-peradilan. Betul. Apa gunanya ada pra-peradilan kalau Apa gunanya ada pra-peradilan? Iya. Kalau dibunuh oleh SEMA. Ya. Dan apakah boleh SEMA itu kemudian menabrak aturan yang ada di atasnya? Mantap. Bagus pertanyaannya. Kenapa saya bilang SEMA menghancurkan harapan ratusan juta anak Indonesia untuk mencari keadilan lewat pra-peradilan? Karena dengan KUHP yang baru, KUHP nomor 20 tahun 2025, pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden, ini telah menggeser paradigma hukum. Persis. Pra-peradilan itu ditaruh di atas. Ya.
Kenapa Mahkamah Agung mengembalikan lagi pra-peradilan itu ditaruh di bawah lagi? Mereka sudah berprinsip ekosistem hukum baru Indonesia. Ya. Nah, ekosistem hukum baru nasional kita atau ekosistem hukum pidana nasional kita itu, Mas Roy. Itu sudah sudah elegan, sudah menaruh orang itu punya hak hukum yang Mas bagus. Roy. Ya. KUHP itu dalam sejarahnya itu baru dibuat naskah akademiknya tahun 2012, baru saya pelajari Ya, oke. KUHP kita itu didesain sejak tahun 1963 di zaman Pak Karno. Ya. Persis 60 tahun KUHP itu baru disahkan di zaman Presiden Jokowi. Ya. 60 tahun bangsa Indonesia berjuang untuk punya hukum tahun pidana nasional. 2023 disahkan kan. Apa yang menarik di KUHP kita? Yang menarik, Mas Roy, keadilan lebih tinggi daripada sekedar kepastian hukum. Iya, itu. Masa kita mau bersidang di ruang pemastian? Kan harusnya ke ruang pengadilan. Bukan ruang pengadilan. KUHP kita merujuk kepada semangat KUHP. Iya. 60 tahun bangsa Indonesia berjuang untuk punya KUHP nasional. Betul. Tapi dihancurkan dalam beberapa hari oleh Mahkamah Agung. Iya. Akibat akibat desakan dan akibat provokasi yang saya lihat oleh para termul-termul itu, ya kan? Karena kepentingan juga, Mas. Nah, itu. Contoh, SEMA mengatur. Begitu diregistrasi perkara pidana, boleh dimohonkan pra-peradilan. Ya, boleh ya? Boleh. Tapi dibuat yang ketiga oleh Mahkamah Agung. Ini norma apa? Ini kayak begini dibuat. Boleh disidangkan, boleh diregistrasi, tapi hasilnya adalah sudah ditentukan. Ya. Artinya Mahkamah Agung sudah menentukan hasil dari pra-peradilan. Loh, orang peradilan kan harus melakukan pembuktian. Iya. Buat apa orang dikasih hak masuk ke pra-peradilan tapi kalau menurut cinta kepada Rangga nih jahat banget. Jahat banget ini ya. Iyalah, kok bisa hakim-hakim yang pintar-pintar itu kemudian kayak dicokok hidungnya aja nih ya. Ayo putusin ini. Mas Roy, saya nggak habis pikir. Mahkamah Agung hanya dalam beberapa hari bisa menghancurkan perjuangan 60 tahun bangsa Indonesia punya KUHP pidana nasional yang luar biasa. Itu. 60 tahun loh bangsa Indonesia berjuang loh. Ya, sejak tahun 1963 KUHP kita itu orientasinya pada keadilan, bukan kepastian. Baca pedoman pedanaan pasal 53. Itu kemudian jadi rujukan dalam pembuatan KUHP. Makanya oleh Mahkamah Agung diubah. Kepastian lebih penting. Lo kalau kayak begitu ya ngapain kita punya hukum pidana nasional? Kembali aja kepada hukum pidana warisan kolonial. Dan ngapain ada pra-peradilan? Ngapain ada diatur cuman sekali? Nggak bisa ada, meskipun kata-kata cuman sekali itu nggak ada di situ. Tetapi artinya kan itu sudah mengarahkan kalau yang namanya ini akan terjadi seperti dulu lagi, Mas. Jadi misalnya kita lagi mengajukan pra-peradilan, tabrak langsung dengan pokok perkara, tabrak langsung. Satu lagi, ini Mahkamah Agung mengembalikan rezim pra-peradilan kepada KUHP yang lama. Jadi kita kembali lagi kepada suasana hukum pidana yang lama yang sudah kita tinggalkan. Pasalnya apa? Di pasal 82 ayat 1 huruf D. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Persis bunyinya seperti SEMA. Oh iya, persis ya. Persis. Oke. Ketika perkara sudah diregistrasi, permohonan pra-peradilan sedang disidangkan, maka dinyatakan gugur. Kalau yang dulu dinyatakan gugur. Oke. Kalau yang sekarang dinyatakan tidak dapat diterima. Ya sama saja. Loh, apa bedanya KUHP yang bedanya SEMA yang baru dengan dulu? KUHP yang lama? Iya. Padahal kita sudah punya KUHP baru, buat apa ada KUHP baru? Mahkamah Agung membunuh apa yang menjadi cita-cita para pembuat undang-undang, DPR dan kemudian pemerintah, yaitu apa? Pasal 163 itu sudah jelas bahwa pra-peradilan kalau dimohonkan maka pokok perkara harus ditunda, apapun konsekuensi hukumnya, apapun keadaan hukumnya, siapapun pelapornya. Nah di sini kan terus jadi bisa nabrak lagi, bisa jalan lagi. Nabrak sana, nabrak sini. Hukum acara pidana kita dirusak oleh Mahkamah Agung gitu. Pertanyaan selanjutnya lagi, Mas Roy. Apa yang dilakukan nanti? Apakah SEMA boleh merusak? Nggak boleh. Dan SEMA itu posisinya di bawah undang-undang loh. SEMA itu artinya petunjuk administratif di dalam menyelenggarakan peradilan. Misalnya rambu lalu lintas kita itu administratif. Tidak boleh masuk, tapi tiba-tiba di ujung sana ada rambu bikinan lokal, bikinan kampung itu. Oh, untuk penduduk yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng boleh masuk. Itu ayo kayak gitu. Itu pra-peradilan itu, Mas Roy. SEMA itu sifatnya cuma petunjuk teknis. Kok bisa ngatur dia itu? Bisa bikin norma dan dia mengubah pasal.
KUHP diubah oleh SEMA. Makanya, iya. Di mana integritas Hakim Agung? Iya. Mahkamah Agung dalam membuat SEMA ini gitu loh. Ya, itu memang dibuat oleh kumpulan hakim-hakim agung atau cuma seorang ketua mahkamah agung? Artinya kita nggak tahu apakah itu adalah hasil rapat pleno ataukah itu adalah putusan dari ketua mahkamah agung sendiri. Nah, itu Pak. Kapan rapatnya? Makanya nanti mau dicek. Catatannya memang hakim kita nih harus punya integritas. Ya, iya, betul. Saya melihat Mahkamah Agung justru yang harusnya diharapkan sebagai benteng terakhir penegakan hukum, justru dia membunuh keadilan gitu. Betul. Iya kan? Betul. Misalnya apabila terdapat permohonan pra peradilan, ya kan gitu ya ini. Coba Mas Roy bacakan. Ya. Jadi Mahkamah Agung memberikan petunjuk, ini petunjuk ya sebagai berikut. Yang pertama, apabila terdapat permohonan pra peradilan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, pokok perkara tetap dapat dilimpahkan. Loh. Ini artinya gini. Ini artinya adalah bukan pra peradilan dimohonkan sebelum registrasi perkara. Ya. Artinya sebelum jaksa melimpahkan berkas itu sudah ada pra peradilan dulu. Bisa pra peradilan di tingkat penyidikan juga atau tingkat sebelum penuntut melimpahkan berkas. Oke, poin satu masuk. Poin satu masuk. Namun pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan sampai dengan ada putusan pra peradilan. Betul. Kalau itu benar. Ya. Dua. Pra peradilan didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Nah, ini terjadi dua. Ini mengubah. Ya, ini mengubah. Ini mengubah ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E. Ya. Bahwa permohonan pra peradilan yang sedang dimohonkan dan belum ada putusan pra peradilan, maka pokok perkara harus ditunda. Nah, ini kan diubah oleh Mahkamah Agung. Iya, betul. Mahkamah Agung membuat norma ini dari mana datangnya? Jadi udah menyimpang ya. Loh, ini merusak hukum acara pidana kita. Ini sebenarnya juga nabrak pointer A di atas ya kan. Coba baca lagi pointer ketiga Mas Roy. Pointer ketiga ini yang paling lucu bang. Terhadap permohonan lama yang dipakai. Terhadap permohonan peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan peradilan tetap diregistrasi. Ini aneh. Kenapa nggak langsung ditolak gitu aja kan gitu kan? Kalau dulu langsung dinyatakan gugur. Nah, kalau ini Mahkamah Agung tegas. Mahkamah Agung bermain kamuflase hukum. Iya. Jadi seolah-olah diregistrasi. Seolah-olah masih ditampung. Iya. Kalau dulu nggak ditampung lagi karena langsung dinyatakan itu lebih tegas malah. Nah, ini justru lebih berbahaya. Iya. Karena membunuh orang secara pelan-pelan. Iya, diregistrasi seolah-olah boleh disidangkan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan permohonan pra peradilan tidak dapat diterima. Lah ini gimana ini? Artinya, buat apa diregistrasi? Buat apa disidangkan? Artinya orang sebelum lahir sudah dikasih tahu. Begitu Anda lahir nanti Anda dimatikan gitu. Ada nanti mati loh ya, gitu. Loh, ini sama seperti ini. Ini hukum apa ini? Makanya ini lucu banget ini ya. Nah, saya melihat Mas Roy dalam hal ini keluar SEMA ini. Mohon maaf ya, pra peradilan ini bukan hanya milik Mas Roy dan Bu Tifa. Iyalah, kan banyak. Pra peradilan ini bukan hanya milik Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tapi pra peradilan ini milik semua rakyat Indonesia. Iya, nanti semua orang akan kena gitu ya. Kalau SEMA ini kemudian dipertahankan seperti ini, menurut saya ini harus segera ada aksi, perlu ada koreksi. Ini DPR harus bersuara loh. Iya, ini Komisi 3 DPR harus menekan Mahkamah Agung. Ditabrak ini. Ini DPR dilampaui batas kewenangannya ini. Dan boleh nih. Suarakan lebih tegas lagi. Betul. Ini DPR, Komisi 3 DPR harus segera memanggil Ketua Mahkamah Agung karena untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap SEMA ini. Dia hanya mengejar untuk memberikan kepastian hukum. Jadi hanya kepastian hukum dari dasar peradilan sederhana. Padahal undang-undang yang diteken oleh Jokowi, pasal 53, bunyinya begini Mas Roy. Pasal 53 namanya aja pedoman pemidanaan tuh. Ada satu bab dalam KUHP. Judulnya pedoman pemidanaan. Pasal itu nggak ada di KUHP lama, nggak ada. Inilah terobosan bangsa Indonesia untuk membuat desain ekosistem hukum pidana nasional yang luar biasa. Bunyinya apa? Jika terjadi benturan antara kepastian dan keadilan, maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Artinya hakim dipaksa untuk mengambil keadilan daripada kepastian. Loh, kenapa ini kemudian kembali lagi ke kepastian? Iya. Berarti Mahkamah Agung melanggar sendiri KUHP yang ditandatangani oleh Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Nih kita baca ya. Ini dia lawan ya, dibaca ini kita baca nih ya. Waduh. Kita baca. Tadi. Ya, artinya kacau ini SMA nih. Ya mungkin sebagian kecil masyarakat ya bersorak-sorai kegilangan. Nah, gitu adanya SEMA ini. Ya, sebagian tapi kalau begitu mereka jadi korban kriminalisasi. Oh iya, mereka akan nyungsep juga. Iya gitu. Coba kalau mereka jadi korban kriminalisasi. Nanti kan kita yang akan lihat ya. Artinya kita rela kok untuk menjadi orang yang kemudian men-challenge ini
memberikan tantangan terhadap surat edaran Mahkamah Agung ini, karena yang namanya aturan itu kan juga dibuat oleh manusia, ya kan? Manusia tidak akan bisa lepas dari kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya loh. Jadi satu lagi Mas Roy. Artinya kan itu kan kalau dia zalim, kalau dia berbuat ngaco, dia menantang yang ada sudah diputuskan yang lebih tinggi kan akan nyungsep juga nanti. Satu lagi Mas Roy, coba kita dengar keterangan pers dari kubu sebelah. Bahwa ternyata SEMA ini keluar beberapa hari setelah mereka mengirimkan surat dan mereka menekan Mahkamah Agung. Ya, itulah. Saya merasa bahwa ini padahal itu hukum kita udah hancur. Ada legal standingnya nggak mereka itu? Kita nggak usah bicara legal standing dulu Mas Roy, tapi gini. Ini lembaga peradilan. Di antara 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, ini namanya trios politika dalam pemikiran Montesquieu ya. Coba buka Undang-Undang Dasar 45 pasal 22. Satu-satunya lembaga yang merdeka, mandiri, tidak boleh diintervensi adalah lembaga kekuasaan kehakiman. Pasal 22 bunyinya begini. Lembaga kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang merdeka. Tuh, kata kuncinya tuh merdeka. Merdeka. Imparsial. Dalam menyelenggarakan peradilan guna mencari keadilan. Tuh. Menegakkan hukum, menegakkan peradilan untuk keadilan. Tapi kemudian tunduk kepada tekanan pihak-pihak tertentu. Nah, inilah perkara apakah itu memang tapi saya sebenarnya gini ya. Apakah benar itu tekanan dari pihak sebelah? Mereka mungkin belum tentu juga. Mereka senang kalau dipilih dari mereka. Menurut saya tekanannya lebih besar dari itu. Mungkin ada tekanan dari pihak kubu sono itu yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Kalau cuma termul ini enggak lah. Artinya begini Mas Roy. Karena termul lah ini. Kalau kita lihat posisi kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung, kan gedungnya dekat dengan istana. Ya kan? Ada apa nih? Ada apa itu kan? Ada apa, bukan ada apa dengan cinta ya Mas? Artinya SEMA ini menurut saya mencerminkan bahwa kekuasaan kehakiman ternyata bukan lagi lembaga yang merdeka. Iya, betul. Bisa diintervensi. Kalau menurut saya Mahkamah Agung sebenarnya adalah sudah merusak harapan bangsa Indonesia yang diperjuangkan selama puluhan tahun. Dengar ya. 60 tahun kita memperjuangkan KUHP nasional kita. 60 tahun itu bukan waktu yang mudah. Kalau enggak kita dari zaman Pak Karno. Iya, kalau enggak kan kita masih menggunakan hukum tinggalan Belanda. Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht. Vervelend. Aduh, itulah pokoknya. Jadi gimana dengan penegakan keadilan dalam supremasi hukum yang harus ditegakkan? Ya menurut saya ya dengan SEMA ini ya kita tidak lagi berorientasi pada keadilan. Iya, pemastian kita Kak. Kita lebih kepada kepastian. Padahal KUHP kita sudah mengubah paradigma itu. Keadilan lebih utama daripada saya kan kemarin cerita itu ya Mbak Ayat. Cerita kalau dulu itu orang kalau yang namanya pribumi atau inlander itu hanya dihukum nggak bisa jawab. Ya, dengan KUHP yang kita warisan Belanda itu sudah mulai ada harapan-harapan orang bisa datang di sidang, bisa tapi tetap masih di bawah posisinya. Nah, dengan KUHP dan KUHP yang baru ini sebenarnya sudah seimbang, sudah terangkat. Tapi tiba-tiba ini dijatuhkan lagi. Jadi dianggap kalau diadili ya praduga bersalah. Di situ ada, kita nggak mungkin lagi melakukan pra-peradilan. Padahal Mas Roy, asas peradilan cepat, sederhana, berbiaya ringan. Ini mohon maaf ya. Asas itu tidak lagi ada dalam KUHP yang baru. Asas itu sudah ditinggalkan oleh KUHP yang baru. Coba baca KUHP, cari ada penjelasan nggak terkait dengan asas peradilan cepat, sederhana, berbiaya ringan. Satu, itu sudah dihapus. Kenapa? Karena ternyata paradigma hukumnya berubah. Keadilan utama. Bukan persoalan kita soal sidang berapa kali. Karena kepastian belum tentu melahirkan keadilan. Iya, betul. Kalau kita hanya mau kejar-kejar pasti. Keadilan belum tentu ada. Iya, kalau banyak kepastian itu belum tentu melahirkan keadilan. Nanti akan banyak prosedur, misalnya penangkapannya tidak sah, penahanannya tidak sah, pencekalan tidak sah, nanti tabrak semua nanti gitu loh. Tetapi memang asas itu masih ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim menyelenggarakan dengan prinsip pengadilan dengan prinsip, dengan asas peradilan cepat, sederhana, berbiaya ringan. Tetapi karena KUHP sudah lahir, karena ini kan undang-undang lama. Betul. KUHP yang sudah lahir, yang baru lahir. Peradilan pidana diselenggarakan bukan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diselenggarakan dengan KUHP. Dan peradilan pidana diselenggarakannya bukan dengan SEMA, diselenggarakan dengan KUHP. Iya.
Dan Jadi harus lebih tapi tinggi, ya? tapi yang lebih lucu tuh, tapi yang lebih lucu tuh ini tadi, yang poin C itu. Ketika kemudian masih boleh didaftarkan, masih boleh diregistrasi, masih boleh disidangkan, tapi putusannya harus ditolak. Itu sebenarnya Mas Roy, mereka membuat kamuflase terhadap ketentuan lama. Iya. Karena ketentuan lama lebih tegas, gugur. Kalau Mending ini kan, begitu. kalau ini kan saya bilang, ini hukum apa nih kayak begini ini? Bukan hukum rimba. Enggak, ini kalau menurut orang-orang, ini tidak mencerminkan keadilan. Ini gitu. kalau orang pacaran, itu si Cinta akan bilang kepada Rangga, Rangga, kamu munafik, kelihatannya seneng, diterima, diregister pacaran, tapi habis itu diputus. Ya kan, udah tahu mau diputus gitu. Kecuali sekalian dari awal tegas, aku nggak cinta pada kamu. Nah itu putus dia, jelas. Ini kan udah jelas, nggak ditolak, ya di PHP, ya kan. Betul ini. Jadi gitu, itu yang Mas menjadi Roy. Jadi parah ini. menurut saya ya, pokok perkara tetap pokok perkara. Jadi gini, KUHP kita yang baru sebetulnya lebih mengutamakan pra peradilan. Tidak mengutamakan pokok perkara. Karena baru ya. Yang baru ya jelas. Karena bisa memeriksa dengan detail pra peradilan karena gini, itu. sebelum orang ke pokok perkara diadili, pokok perkara itu orang diadili loh sebagai terdakwa. Oh iya. Orang diadili dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Itu kan kita bisa meriksa dulu pasalnya benar apa enggak. Orang itu begitu masuk kepada pokok perkara kan tidak punya kesempatan untuk mencari keadilan bagi dirinya. Yang ada adalah dia diberi kesempatan untuk membela diri. Beda. Bukan ini beda. Iya. Pokok perkara terdakwa bukan mencari keadilan, terdakwa membela diri. Benar ya Mas Roy ya? Tetapi pra peradilan orang mencari keadilan. Kita bisa cari pasal sesuai enggak. Ya atau ini penersangkaannya benar atau tidak. Kita bicara filosofi hukum loh. Benar, ya. Kita tidak bicara bahwa ini LP-nya dibuka oleh Pak Jokowi. Bukan soal itu. Iya. LP, Mas, tapi ini ada yang menarik. Tadi ada pertanyaan, kalau kita ikuti hasil dari ditolaknya atau tidak diterimanya pra peradilan yang pertama tadi Dr. Tifa. Iya, betul. Ya, ada kabar nggak? Bahwa Dr. Tifa sudah mendaftar pra peradilan yang kedua? Sudah. Nah, mau terus apa enggak kabarnya? Saya sudah mendapat informasi langsung dari kuasa hukumnya, koordinatornya Pak Alkatiri, bahwa sudah didaftarkan, sudah keluar juga nomor registrasinya. Iya. Ya. Tapi kalau menurut hanya mau dilanjutkan apa tidak, nah ini saya kembalikan kepada mereka. Mereka masih mengkaji. Betul, karena kan kita tidak punya hak ya. Ini mohon maaf tadi kan ada pertanyaan ke kami. Kan saya juga tidak, meskipun saya sahabatnya Dr. Tifa dan tim kuasa hukum saya itu juga bersahabat dengan tim kuasa hukumnya tim Dr. Tifa, tapi kan kami tidak memiliki hak untuk menjawab langsung, biarkan mereka. Iya, betul. Ya, karena dan kita tidak saling mengintervensi. Iya, karena apa? Karena nanti sesuai dengan ini. Jadi kalau boleh, kembali lagi. Boleh diregistrasi, disidangkan, tapi sudah tahu diputusnya itu akan kemudian yang menyatakan permohonan pengadilan tidak dapat diterima. Itu analoginya seperti ini. Orang boleh menikah, punya istri, hamil, tapi anaknya akan dimatikan. Sama aja. Iya. Oh, kalau tidak boleh punya anak itu gugur. Tapi kalau ini lahir bakal dimatikan. Iya, ini udah tahu mau ada lahir putusan. Iya, ini jahat banget ini. Lu jahat loh. Lu masih mending KUHP kita yang lama. Iya. Lebih elegan. Enggak usah gitu aja ya gitu. Ya kan? Gugur aja. Enggak usah maju gitu. Artinya apa? Gini, orang dengan seperti ini Mas, dia kan nyewa pengacara, mohon maaf. Iya toh. Menghabiskan waktu, kehilangan seminggu. Dia menghadirkan ahli. Betul, menghadirkan saksi dia juga. Dia mobilisasi saksi. Tapi ujungnya adalah dinyatakan sudah pasti. Iya. Apa ini kayak begini? Iya, sudah melakukan apa namanya pencetakan administrasi dan lain sebagainya. Ya kan gitu. Benar. Kok hilang sinyalnya? Bermasalah ini. Nah, gitu. Teman-teman. Kayaknya yang punya sinyal tahu nih kayaknya. Kita lagi kritik soalnya. Ya, jadi sahabat kita Mas AGS lagi kehilangan sinyal. Jadi kalau official masih ada sinyalnya nggak tuh? Masih kan? Masih, semua masih. Wah ini AGS mungkin ini prabayar ini ya kan? Kok kayak omong-omong aja kok prabayar. Masuk lagi. Udah kembali lagi. Kembali lagi. Udah ngomong. Soalnya kalau prabayar gitu. Ini ada kalimat begini. Tidak ada keadilan buat pecundang. Keadilan itu milik siapa saja. Kalau kata John Rawls, salah satu bapak keadilan, justice for all. Ya. Betul. Keadilan itu bukan hanya milik pelapor. Keadilan itu juga milik
tersangka, terdakwa. Kalau pilih pelapor, apaan pelapor? Emangnya dia adil? Coba, berarti ini sama seperti pemikiran zaman kolonial Belanda. Iya, betul. Begitu ada warga pribumi ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang melapor orang Londo. Orang Londo. Dan Londo itu dibantu Londo Ireng. Londo Ireng itu pengkhianat. Londo Ireng itu pribumi yang berkhianat. Pejabat. Londo pejabat. Pejabat pribumi dilaporkan ke pemerintah kolonial, kemudian dikejar dan dicap sebagai pengkhianat, sebagai pemberontak, ya kan Mas Roy ya? Iya, kemudian dibawa ke lapangan bebas. Itu. Kemudian dulu di depan Museum Fathahillah itu. Betul. Itu dieksekusi di sana. Iya, dieksekusi di sana dan oleh semua masyarakat inlander yang tidak sadar juga. Iya, ditonton. Orang itu ditonton dan disebut gini. Ah, itu dasar melawan pemerintah tuh kayak gitu tuh. Aduh. Jahat banget itu. Iya. Itu kan zaman kolonial. Kita kembali ke zaman, padahal katanya sekarang era milenial. Era milenial kembali ke zaman kolonial, ya kan? Itu. Ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau Anda komentar tuh boleh-boleh aja. Bebas ya. Tapi yang berkomentar begini, kalau jadi orang yang dikriminalisasi baru akan merasakan. Oh enggak, kita nggak perlu mendoakan dia jadi. Kita baik aja. Bukan. Kalau sudah menjadi korban dari kriminalisasi, baru dia akan rasakan bahwa ternyata mencari keadilan itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tumpukan jerami. Dan jeraminya dimasukkan ke laut. Gampang ketemu lagi. Karena jeraminya akan tercerai. Itulah. Jadi, ya, sementara sekarang sudah menunjukkan, udah lebih 30 menit, harusnya ini sudah masuk harusnya. Tapi hakim kita tadi di sini. Di sini ya? Iya. Jadi kita masih menunggu. Iya, kita tinggal menunggu, kita akan masukkan. Ini Mas Roy adanya. Mas Roy. Ya. Kata para netizen, para kata netizen ya Mas Roy, ini sebentar ya, saya baca ya. Apa ada komentar lain apa? Ketua MA mantunya artis ya, bosnya Putra Mahkota. Udah, kita nggak usah. Kita nggak ada urusan dengan pribadi ya. Kita tidak ad hominem ya. Kita tidak menyerang pribadi orang. Nggak ada soal. Yang kita serang adalah kebijakannya. Ya, yang kita serang adalah kebijakan. Nggak usah kita nyerang pribadi gitu kayak Termul. Termul itu sukanya nyerang pribadi. Kalau nggak ketemu dia kill the messengers ya itu killing the messenger. Killing the messenger. Sahabat kita Prof Denny Indrayana, langsung dikejar-kejar. Katanya masih punya kasus, langsung dikejar dulu ketika di Australia. Pekerjaannya apa? Lu kan boleh-boleh aja gitu. Iya, Pak Ugro juga digitukan. Memang jahat Termul, kayak mereka nggak punya dosa aja. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita senyum saja. Kita doakan. Tapi Mas Roy, apapun yang terjadi dengan Sema ini, yang pasti adalah kita tetap terus kita buktikan ijazah palsu. Yang kita buktikan 99,9% palsu ijazah itu. Oh, udah jelas. Ya, kata Prof Gayus Lumbun, bukan hanya selembar ijazah ANSI, cara dia mendapatkannya sah tidak. Ya, kalau kemudian skripsinya saja tidak ada lembar pengujiannya. Tanda tangan di skripsi itu bukan tanda tangannya Prof Ahmad Sumitro, ya, yang tidak diakui putrinya. Itu kan sudah jelas, nggak mungkin terbit. Yang namanya ijazah asli, katanya asli. Kalau skripsinya palsu. Nah, itu. Banyalah, misalnya di desa KKN, ya mana ada gitar listrik yang dibeli oleh orang yang cungkring, kemudian bisa nyala di desa yang tidak ada listriknya. Aduh, jadi ini memang lucu banget. Jadi hari ini edukasi tentang persoalan SEMA begitu. Menurut saya ya, SEMA ini mempertontonkan bahwa ternyata hukum kita diacak-acak. Iya. Dirusak lah ya. Yes. Tapi kan Termul selalu membalik narasi. Katanya kita mengacak-acak dengan pra-peradilan. Katanya begitu. Makanya. Itu yang membuat undang-undang DPR dan pemerintah. Itu dipikirkan puluhan tahun loh Mas Roy. Iya, betul. Sekarang tiba-tiba diajar. Kenapa desain pra-peradilan itu seperti itu? Karena itulah refleksi bangsa Indonesia selama puluhan tahun. Punya KUHP yang lama, yang dipraktekkan selama 40 tahun dari tahun 1981 terus. Itu pra-peradilannya nggak adil. Jadi namanya bukan pra-peradilan, pra-tidak-adilan. Itu lagi pra-ketidakadilan. Itu sekarang. Pra-ketidakadilan ya. Jadi kami sadar bahwa ya
perjuangan ini berat ya. Perjuangan ini berat. Karena yang dilawan ini ya, tapi karena apa? Karena yang dilawan ini adalah bukan hanya seseorang. Oh iya. Yang punya dokumen ijazah. Wah, ini tetapi ini seseorang yang punya kekuasaan. Dajjal punya kekuasaan ya Mas Roy ya. Punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Dan ini tidak mudah untuk dilawan. Iya. Ya. Jadi kalau ibaratnya lu kan dia nggak berkuasa lagi. Al Capone itu dulu sudah nggak berkuasa lagi, ya. Tapi dia masih tetap menguasai meskipun dia sudah tidak berkuasa. Emang tidak berkuasa lagi? Dulu. Anaknya? Oh, kalau sekarang iya, itulah. Itu Al Capone. Al Capone RI2. Nah, makanya itu parah itu. Jangan salah, dia masih berkuasa. Satu lagi, ketua umum partai politik. Oh iya, itu jelas ya. Dan kemudian itu dinasti. Makanya untuk bisa jadi dulu juga mengakali yang namanya omnya, ya kan? Itu omnya meloloskan pamannya. Kemudian sekarang digugat ya oleh teman-teman surat keterangan. Tiba-tiba KBRI Canberra akan menyelenggarakan sebuah acara seminar untuk membahas tentang ada surat keterangan itu. Wah, ini isu baru ini. Ya, iya. Jadi surat keterangan berarti dengan pencekalan yang sudah tidak berlaku, Mas Roy akan ke Canberra. Loh iya, tapi artinya kita akan melawan itu ya. Jadi makanya saya akan lawan. Ya, gitu. Berarti kan sudah bisa keluar negeri ya pasti. Nah, nanti dulu. Nanti dulu. Kan meskipun putusan pra peradilan Mas Roy, saya belum mau tahu. tanya ya. Meskipun itu katanya sudah nggak berlaku. Kita ini katanya kan era reformasi. Kok mundur lagi? Ya. Dulu seotoritariannya Pak Harto. Siap, Pak Joni. Ya, dulu seotoritariannya Pak Harto, tapi Pak Harto tidak pernah menempatkan anak-anaknya di dalam kekuasaan. Betul. Siap. Dan kita lawan itu dengan supremasi hukum dan reformasi. Tapi kenapa sekarang nyata ada dinasti politik? Tapi kenapa masih didukung oleh orang banyak? Nah, inilah yang aneh. Apa masyarakat kita belum sadar? Mungkin memang susah karena memang ada kekuatan besar. Kekuatan. Saya bilang, ya itu yang ada. Ya, padahal nyata-nyata ya, ada dinasti. Jelas. Nyata-nyata, tapi rakyat kita nggak sadar bahwa dia bilang itu kan sedang digerogoti oleh praktek dinasti politik. Dan dia alasannya, dulu zaman dulu kan sudah ada dinasti. Dulu Bung Karno, Pak Harto itu sudah punya beda, tetap semua itu elit. Bu Mega untuk menjadi presiden itu ditangkap, melawan, kemudian ada peristiwa kuda tuli. Dikriminalisasi oleh Pak Harto zaman Orde Baru yang lama. Jadi dia jadi presiden bukan karena anaknya Soekarno, tapi karena memang dia berjuang gitu loh. Betul. Ada proses ya. Ada proses. Dan Bung Karno kan juga ada orang yang jadi penguasa hanya karena dibuka pintu oleh paman. Kemudian semua aturannya Paman Usman. Kemudian semua aturannya disesuaikan. KPU menyesuaikan. Kalau nggak lulus SMA, S1 boleh. Apa ini aturan-aturannya? Begitu yang mantan penguasa ini jadi pelapor, undang-undangnya diacak-acak. Iya, undang-undangnya diacak-acak. Aduh, parah. Inilah yang terjadi ya. Jadi artinya kalau para termul itu melihat tuh mampus, enggak, tidak ada. Nyatanya kami tetap tertawa, kami tetap melawan, dan insya Allah dukungan rakyat, dukungan masyarakat itu akan terus membersamai. Tidak ada mundur-mundurnya. Nah, gitu. Iya. Gitu ya Mas Roy ya. Iya. Ya, jadi kalau kita sudah mohonkan yang kelima ya Mas Roy ya. Ya, sudah masuk yang kelima. Dan kalau itu mengatakan ngapain sudah ada kalau itu namanya loh, memang aturannya kan membolehkan. Enggak ada soal mau tidak itu membolehkan. Andai kata pun harus bersidang di dua tempat, Pengadilan Selatan, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Oke aja. Kenapa aja ya? Gitu ya. Kelima ini kan kita menjawab dari yang menambahkan kekurangan dari kurang pihak dari yang pra peradilan yang ketiga. Pada pra peradilan ketiga itu sebenarnya kan adalah konsekuensi dari dikabulkannya pra peradilan yang pertama. Kalau kemudian yang kelima ini diadukannya setelah pelimpahan, aneh juga. Ini kan sudah kita adukan katanya dengan yang ketika yang pertama dulu gitu loh. Dianggap kan masih kurang pihak. Nah, makanya kurang pihak kita sempurnakan, bukan ada kurang pihak. Tapi gini Mas Roy, saya jadi host dulu ya. Ini aja. Oh, boleh kita gantian aja. Gantian ya. Kalaupun pada akhirnya ini kan Dokter Bu Tifa akan di sidang tanggal 27 ya. Ya, itu pokok perkara. Pokok perkara ya. Tanggal 27. Nah, kita belum tahu nih untuk yang punya kita ya. Intinya adalah jangan ada framing bahwa kami takut pada pokok perkara. Nggak ada. Ya. Kita akan sidang. Ya.
mau di selatan, mau di timur, tetap Ya. kita sidang. Dan yang namanya pra peradilan itu juga sidang loh ya. CLS itu juga sidang. PMA itu juga sidang, petun itu juga sidang. Emang kalau di sini kalau bukan sidang kita ngapain? Makanya Kita kan ada yang ngerumpi. bilang, Kita ngerumpi. ngerumpi. Kan ada yang bilang yang penting itu pokok perkara. Terus katanya ada yang nggak pernah mau datang sidang yang lain dianggap nggak penting. CLS dianggap nggak penting, dia pada sidang CLS itu cuma beberapa meter dari rumahnya. Iya. Itu kan konyol orang-orang Iya. kayak gitu tuh. Kebiasaan bohong sih dia. Jadi udah susah, repot. Konyol dan ngaco ya Mas. Ngaco dan ngaco. Oke, Eh, Mas ya. Roy. Ya, jadi Sampai jumpa. itu ya. Sudah lebih dari setengah jam. Ya, kita nunggu nih. ngobras. Ya, kita nunggu dulu. Bentar lagi kita kita akan nunggu masuk ya. ke pokok perkara. Ke pokok perkara. Pokok pra peradilan. Nah, jadi kita akan masuk Kita ke pra kita peradilan. ruangan yang mana, Mas Roy? Ini ruangannya belum tahu. Apakah ruang Pak Mujono, ruang Pak Kusmahat Maja, atau ke ruang sidang utama. Itu Karena kalau tadi- yang jadi ketua Mahkamah Agung seperti Profesor Bagirmanan. Oh, itu iyalah. beda. Iyalah. Tapi Beda. kan ya sudahlah. Adanya kita sekarang. Tegas, jelas ya dan berkeadilan. Iya. Tapi nggak masalah. Apapun yang ada kita akan Penalaran tetap hukumnya tuh, lawan. aduh, Ya. berorientasi kepada hukum gitu. Ya. Dan berorientasi pada keadilan. Ya, Bukan bukan berorientasi pada kepastian. kekuasaan dan Iya. kekuasaan. Ya. Oke.